Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu di dalam kebaktian persekutuan doa pada malam hari ini. Berbahagia sekali karena kasih Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kemurahan Tuhan yang terus ada dalam hidup kita. Lebih dari hidup kita. Sungguh ajaib kemurahan Tuhan. Mari kita meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Marilah kita bersama-sama dengan ketulusan hati kita, dengan keikhlasan hati kita, kita mengagungkan nama Tuhan karena kemurahannya yang luar biasa untuk kita semua. Mari kita akan pujikan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu
Bapa surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan hati kami Tuhan. Kau hebat bagi kami. Kau ajaib bagi kami. Mujizat-Mu yang terus Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami. Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ciptakan kami sampai hari ini. Kami ada karena Engkau ada di dalam setiap hati kami. Terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan. Engkau beserta dengan kami. Engkau Allah yang Immanuel di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami malam hari ini boleh berkenan di hadirat Tuhan. Dan kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Berkati setiap hamba-Hamba-Mu yang saat ini bersama-sama dengan kami. Walaupun mereka ada di rumah masing-masing bersama keluarga mereka. Namun kami yakin dan percaya atas kuasa Tuhan kami dipersekutukan. Kami dipersatukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang berkuasa atas kami dan berkuasa seluruh hamba-Hamba-Mu yang menyaksikan acara malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami dan kami merasakan cinta kasih-Mu, merasakan kuasa-Mu dan sungguh ajaib. Kami terus dikuatkan, diteguhkan dan dimampukan, diperbaharui dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami terus bersama dengan Engkau. Kami terus berbaur dengan Engkau. Karena Engkau sumber kekuatan kami. Karena Engkau yang telah melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini. Persekutuan doa ini.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menerima kemurahan Tuhan. Namun dalam kehidupan kita, sering kita mengalami banyak tantangan, masalah, dan pergumulan. Yang terkadang kita masuk dalam lembah kekelaman. Bahkan kita tidak mengalami ketenangan dalam hidup kita. Kadang kita masih mencari kedamaian. Dan kedamaian itu hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Karena Yesus Kristus itulah firman Allah. Firman Allah yang hidup. Yang akan memampukan kita. Yang akan membuat kita tenang. Membuat kita nyaman. Dan membuat kita damai. Dan tidak ada satu penghiburan dimanapun. Kecuali hanya di dalam Dia. Di dalam Yesus Kristus. Di dalam firman-Nya yang hidup. Yang akan meneguhkan kita, yang menguatkan kita. Mari sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menaikkan doa-doa pada malam hari ini, mari kita akan memuji nama Tuhan. Lagu Cari Damai. Lagu Cari Damai, hanya ku dapat Lagu cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Lagu cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. hanya Yesus. Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, Walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama
tak seorang pun dapat menolongmu. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau hidup dalam kekelaman. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, bersamanya. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Selanjutnya kami serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Slamet Waluyo. Dipersilakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketika di dalam hidup ini kami mengalami kegelisahan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, Tuhan, kami merindukan ada damai dalam hati kami. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memberikan damai kecuali Engkau ya Tuhan. Engkaulah sang damai. Engkaulah sumber damai dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami senantiasa mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Terlebih pada malam yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama duduk diam di hadirat Allah, mengambil bagian yang terbaik untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman Allah pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu sehingga semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini hanyalah kebenaran firman Tuhan. Dan bila firman Tuhan yang hidup ini hidup di dalam diri kami, menguasai hidup kami, sehingga hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Setelah itu Tuhan, kami bersama-sama akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Mari Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami, melayakkan kami Tuhan untuk menaikkan doa-doa kepada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami sambut kebenaran firman malam hari ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini saya ambilkan dari kitab Mazmur pasal yang ke-43 ayat yang ke-5.
Mazmur 43 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi dan kondisi saat ini banyak menjadikan setiap orang mengalami kegelisahan. Tidak menutup kemungkinan kita bisa gelisah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gelisah sesuatu yang wajar, yang bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, termasuk oleh seorang hamba Tuhan. Bahkan di dalam firman Tuhan sudah banyak diceritakan adanya orang-orang yang gelisah. Fir'aun, seorang raja besar, dia gelisah karena dia tidak bisa menafsirkan mimpinya. Nebukadnezar, seorang raja yang besar pula, dia juga pernah gelisah ketika dia merenungkan mimpinya dan tidak menemukan arti dari mimpi itu. Daud, di dalam ayat ini, dia bertanya dalam jiwanya, mengapa engkau tertekan jiwaku dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Kegelisahan bisa menimpa siapa saja. Tidak peduli orang besar dan orang kecil. Tidak peduli orang kaya dan orang miskin. Tidak peduli bangsawan dan rakyat biasa. Kegelisahan bisa menerpa siapa saja, termasuk kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam kitab Ayub, pasal yang ke-14, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayub 14 ayat yang pertama dikatakan, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Manusia yang lahir dari perempuan. Adakah manusia yang tidak lahir dari perempuan? Tidak ada. Semua orang lahir dari perempuan. Dan yang lahir dari perempuan dikatakan di sini adalah penuh kegelisahan. Jadi kegelisahan bisa menimpa siapa saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Namun hati-hatilah. Kegelisahan yang berkepanjangan ini bisa mengakibatkan kehidupan kita mengalami keterpurukan. Karena orang yang gelisah dia tidak bisa menentukan arah. Orang yang gelisah hidupnya tidak mengalami damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa orang bisa mengalami gelisah? Orang bisa mengalami gelisah mungkin karena memikirkan sesuatu, menginginkan sesuatu dan itu belum terlaksana. Atau menantikan sesuatu yang tidak kunjung datang. Atau memikirkan pergumulan yang sangat berat dan belum tahu sampai kapan selesai dan bagaimana cara mengatasinya. Sakit penyakit misalnya. Kita sedang sakit dan kita tidak tahu apa obatnya. Kita tidak tahu kapan kita akan sembuh. Saudaraku dikasihi Tuhan, banyak penyebab kegelisahan. Kegelisahan adalah keadaan hati tidak tentram, tidak tenang, penuh kekhawatiran, kecemasan, tidak sabar, bingung. Inilah sebab dari gelisah itu. Oleh sebab itu orang yang mengalami kegelisahan, kalau itu sampai berlarut-larut, itu akan membahayakan hidupnya. Dia melangkah tanpa arah karena dia bingung. Maka kegelisahan itu harus cepat-cepat diatasi. Supaya hidup kita ini kembali mengalami damai sejahtera dan ada semangat di dalam hidup. Lalu bagaimana cara mengatasi kegelisahan yang kita alami dalam hidup ini?
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat tadi jelas dikatakan bahwa kita harus berharap kepada Allah. Ya, di dalam Mazmur 43 tadi yang saya bacakan tadi ya. Mazmur 43 ayat yang kelima. Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini harus kita lakukan. Ketika kegelisahan itu menimpa kita, kegelisahan itu ada di dalam hati kita, yang harus kita lakukan supaya kegelisahan tidak berlarut-larut, kita harus berharap kepada Allah. Mengapa kita harus berharap kepada Allah? Karena sumber pertolongan kita ialah Tuhan. Harapan kita adalah Allah. Ketika orang ini mau berharap kepada Tuhan dan dia meyakini bahwa harapannya kepada Tuhan ini pasti akan dikabulkan, maka kegelisahan tadi akan diubah menjadi ketenangan di dalam hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 43 ini ditulis bukan semata-mata menjadi sebuah syair yang indah, sedap didengar, tidak. Namun ketika ayat ini ditulis, ini merupakan sebuah perenungan realita hidup, di mana Daud betul-betul merasakan pada waktu itu hidupnya terancam penuh dengan pergumulan dan tekanan. Sehingga dia bertanya dalam dirinya sendiri, mengapa engkau tertekan jiwaku dan mengapa engkau gelisah? Kalau orang sudah bertanya pada dirinya sendiri, berarti tingkat kegelisahannya sudah sangat dalam. Dan ini kalau tidak cepat diatasi berbahaya. Maka Daud menyadari, berharaplah kepada Allah. Dan ternyata betul. Ketika Daud senantiasa berharap kepada Tuhan, di tengah-tengah kegelisahan yang menimpa hidupnya, dia bisa dilewati satu persatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini rasanya sulit kalau kita merenungkan kehidupan kita. Dan itu bisa membuat kita gelisah. Namun ketika kita berharap pada Tuhan sungguh-sungguh, meyakini akan kedaulatan Tuhan, meyakini akan kuasa Tuhan dan kasih Tuhan, maka kegelisahan itu akan diganti oleh Tuhan dengan ketenangan dan damai sejahtera. Yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi kegelisahan itu? Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur, kembali ke Mazmur ya, Mazmur pasal 62, ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saya merenungkan ayat ini, kata-kata dekat Allah. Rupanya di sini Daud mempunyai hubungan yang indah dengan Tuhan. Mempunyai hubungan yang harmonis dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini artinya dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah senantiasa mempunyai kerinduan ingin ketemu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap pergumulan-pergumulan dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Selalu melibatkan Tuhan dalam pergumulannya. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa setiap orang yang dekat dengan Tuhan itu merasakan ketenangan. Karena totalitas hidupnya sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hubungan dekat dengan Tuhan ini seperti seorang anak yang dekat dengan bapaknya. Siapapun si anak, kalau dia sudah dekat dengan bapaknya, kemanapun berada, kemanapun dia pergi, dia merasa nyaman. Karena dia percaya bahwa apapun yang akan dialami terjadi dalam hidupnya, mesti bapaknya ini melindungi. Demikian juga perasaan orang yang dekat dengan Tuhan, dalam situasi dan kondisi apapun, dia akan mengalami ketenangan.
Dan ketika Daud mengatakan ini, dia merasakan betul bagaimana ketika dia dikejar-kejar oleh Saul akan dibunuh. Dia harus lari ke sana kemari, dan ketika dia mendekatkan diri kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi itu, dia mengalami ketenangan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita gelisah, mari berharap kepada Allah. Mari kita semakin mendekat kepada Tuhan. Nah, kecenderungan orang justru ketika hatinya sedang gelisah, justru tidak mau mendekat dengan Tuhan. Dia mencari penghiburan ke sana kemari. Dia mencari ketenangan ke sana kemari. Padahal ketenangan itu ada pada Tuhan ketika kita dekat dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Amsal 14 mari kita perhatikan. Ayat yang ke-30 ya. Amsal 14 ayat 30. Saya bacakan demikian. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Perhatikan baik-baik. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Betapa pentingnya ketenangan dalam hati. Ya. Dan hanya dekat dengan Allah saja orang akan mendapat ketenangan. Dan orang yang mengalami ketenangan dari Tuhan, maka tubuhnya akan disegarkan. Tidak loyo, tidak letih, tidak lesu, karena hatinya mempunyai ketenangan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, gelisah itu harus diganti dengan ketenangan. Caranya dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, mari kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 14. Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan tahu ketika Tuhan harus meninggalkan murid-muridnya, suatu saat murid-muridnya juga akan mengalami kegelisahan. Maka sebelum itu terjadi, Tuhan sampaikan firman ini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Ya, Yohanes 14 ayat yang pertama tadi. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya kepada Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini penting. Kalau kita tidak percaya kepada Allah, buat apa kita berharap? Buat apa kita dekat? Ya, akan sia-sia. Orang yang berharap, orang yang dekat harus percaya. Dengan percaya itu artinya mempercayakan totalitas hidupnya. Apapun yang terjadi, dia percaya bahwa Allah berdaulat akan menolong hidupnya. Di dalam ayat 27 dikatakan, masih pasal yang sama, Yohanes 14. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Di sini Tuhan mengatakan damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Ya. Ini janji Tuhan. Sebelum Tuhan naik ke surga, sebelum Tuhan meninggalkan murid-muridnya, Tuhan telah tinggalkan damai sejahtera itu kepada murid-muridnya. Dan ada pesan, jangan gelisah. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, gelisah tidak menguntungkan hidup kita. Gelisah akan memperburuk keadaan kita. Gelisah akan membuat hidup kita semakin terpuruk. Oleh sebab itu jangan sampai berlarut-larut ketika kita mengalami kegelisahan. Kegelisahan harus cepat-cepat diatasi. Caranya berharap kepada Allah, dekat dengan Allah, dan percaya mutlak kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang melindungi kehidupan kita. Ketika kita bisa seperti itu, maka damai sejahtera Allah diberikan kepada kita. Dan kita akan mengalami damai sejahtera. Hanya Tuhan sang pemilik damai. Kalau kita mau berharap padanya, kita mau dekat padanya,
secara otomatis orang yang mengalami damai, dia mengalami ketenangan dalam hidup. Sekalipun bumi guncang, sekalipun air laut bergelora, sekalipun bertubi-tubi pencobaan, pergumulan, persoalan menerpa kita, kita akan tetap damai bersama Tuhan. Karena kita orang yang mau berharap, dekat dan percaya kepada Tuhan. Mari pada malam hari ini kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita serahkan totalitas hidup kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Ya. Percayalah, Tuhan akan memberikan ketenangan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Ya. Pujian tadi kita pujikan lagi. Kalau ku cari damai, hanya didapat dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita pujikan bersama-sama. Kalau kau cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi, kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia, bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Dengan iman mari kita katakan, bersama Dia. Oh, bersama Dia hatiku damai, walau dalam. Kami percaya Tuhan. Amin. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Dengan iman katakan, hanya Yesus, hanya Yesus
jawaban hidup. Sekali lagi, hanya Yesus. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau memberikan pengajaran akan firman-Mu, cara mengatasi kegelisahan Tuhan. Kami harus senantiasa berharap kepada Engkau. Kami harus senantiasa dekat dengan Tuhan. Dan kami percaya sepenuhnya kepada Allah, bahwa Engkau lah yang berdaulat atas hidup kami, Bapak. Ketika kami bisa melakukan firman Tuhan ini, maka damai sejahtera yang dari Tuhan akan Kau berikan kepada kami. Sehingga damai sejahtera itu akan menghancurkan kegelisahan kami, Tuhan. Bapak, di dalam surga, dalam hidup ini, banyak hal yang bisa membuat kami gelisah. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kami, pergumulan kami, keinginan kami yang belum terwujud, Tuhan. Bahkan ketika kami menanti janji-janji Tuhan, itu bisa membuat kami gelisah. Ketika kami menanti orang yang kami kasihi, ketika kami menggumuli hidup ini dengan penuh percobaan dan pergumulan ini, Tuhan, maka itu bisa menimbulkan kegelisahan dalam hati kami. Namun kami mengucap syukur Kau ingatkan kami dengan firman-Mu, bahwa kegelisahan yang berlarut-larut akan membuat hidup kami semakin terpuruk. Oleh sebab itu kegelisahan harus kami atasi. Firman-Mu berkata kepada kami, supaya kami berharap kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan mempercayakan totalitas hidup kami kepadamu, Tuhan. Maka kami percaya Engkau ubah kegelisahan kami dengan damai sejahtera, sehingga dalam hidup ini kami mengalami ketenangan, Tuhan. Ketika orang mengalami ketenangan dalam hati, maka akan menyegarkan tubuh kami. Ketika kami sakit, ada virus apapun, ketika hati kami tenang, maka tubuh kami akan tetap segar, ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, mampukanlah kami Tuhan menerima, mengerti, mengimani, melakukan firman Allah yang baru saja kami renungkan malam hari ini, Tuhan. Bapa Surgawi, malam hari ini kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu, Tuhan. Sebelumnya Bapa, ampunilah kami semua. Ampunilah dosa-dosa kami, Tuhan. Tahirkanlah kami dengan kasih-Mu, ya Allah, supaya semuanya itu tidak menjadi penghalang doa kami di hadapan Tuhan. Sehingga doa-doa kami malam hari ini sampai di hadapan Allah menjadi dupa yang harum dan kemuliaan nama-Mu, ya Bapa. Mari Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan mengikuti persekutuan doa melalui online ini, Tuhan Kau memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, mereka akan mengalami ketenangan, karena Tuhan pasti akan menolong setiap pergumulan. Tuhan akan menolong setiap kesulitan yang mereka alami saat ini, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkaulah pertolongan kami, Bapa. Maka setiap jemaat Tuhan akan mengalami ketenangan di dalam hidup, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan. Hatiku tenang. Haleluya Yesus. Oh, katakan dengan penuh iman, hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Kami percaya Tuhan. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Dengan penuh iman katakan sekali lagi, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kami percaya Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan kami percaya Yesus pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku, kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Malam hari ini Tuhan kami bersatu hati, kami berdoa ya Allah. Kami menyerahkan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang melayani tempat ini ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan setiap umat-Mu. Kami juga menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami malam hari ini Bapa. Mari Tuhan kiranya Engkau senantiasa memakai setiap hamba-hamba Tuhan yang turut ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk para majelis dan pengurus komisi, pengurus kelompok, demikian juga pendeta dan semua pekerja di tempat ini, baik koster maupun teknisi ya Tuhan. Mari Bapa kiranya Engkau memberkati, memakai semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan tambahkan karunia talenta dari surgawi, sehingga semuanya dipakai untuk badan kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanannya ya Bapa. Berikan Tuhan kuasa-Mu Bapa, sehingga kami bisa boleh merasakan Tuhan penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam pelayanan kami ya Bapa. Mari Tuhan kami berdoa ya Allah, selama pandemi ini Tuhan, kami harus mengadakan ibadah online ya Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa untuk setiap personel yang ikut ambil bagian mempersiapkan ibadah online ini Tuhan, baik multimedia, demikian juga semua hamba-hamba-Mu Tuhan, baik pembawa firman Tuhan, song leader, singer, pemain musik, semua yang ambil bagian, seksi konsumsi, Tuhan juga memakai, memberkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kekompakan, berikan damai sejahtera, berikan ketekunan, kesetiaan kepada kami semua, berikan kekuatan Tuhan dalam fisik kami, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan sukacita ya Bapa. Bapa kami juga berdoa Tuhan selama ibadah online ini, kiranya jemaat Tuhan senantiasa boleh dikuatkan imannya, senantiasa boleh diteguhkan imannya, sekalipun mereka beribadah di rumah masing-masing, biarlah kekusukan ibadah mereka tetap terpancar di tengah-tengah ibadah mereka Tuhan. Mereka tetap diberikan kesetiaan memuji dan menyembah Tuhan, dan biarlah melalui kesempatan ini Tuhan, biarlah mesbah doa bisa dialami oleh setiap umat Tuhan dimanapun mereka tinggal ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga ya Tuhan
untuk anak-anak-Mu Tuhan, sekolah minggu yang sampai saat ini sekolah minggu belum aktif kembali oleh karena pandemi. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu, kuatkan iman mereka Tuhan, supaya bersama orang tuanya mereka juga bisa mengikuti ibadah bersama dalam keluarganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedianya mereka harus menerima tanda baptis, namun oleh karena situasi dan kondisi saat ini Tuhan, mereka belum sempat dibaptis. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan tetap teguhkan, kuatkan iman anak-anak Tuhan ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk anakmu Randy, Verdi, demikian juga Tuhan Valen, Sahra, Salma, demikian juga anakmu Dias, Ibu Endang, dan juga Mbak Rinta ya Bapa. Mari Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang merindukan menerima tanda baptis, Tuhan kuatkan iman mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, supaya suatu saat nanti Tuhan ketika mereka menerima tanda baptis, mereka menjadi orang-orang yang lahir baru di dalam Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, dalam suasana pandemi ini sebentar lagi ada anak-anak Tuhan yang akan memperlangsungkan pernikahan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk anakmu Gista dan Agung, untuk anakmu Yana dan Ragi, yang mana mereka sedang mempersiapkan diri. Kiranya Tuhan memberkati sehingga Tuhan pernikahan mereka boleh berlangsung dengan baik ya Bapa. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa ya Allah untuk pendidikan anak-anak Tuhan yang sampai saat ini mereka harus belajar dari rumah. Kiranya Tuhan berikan semangat untuk belajar pada mereka. Tuhan berikan hikmat marifat dari surgawi. Engkau memberkati pendidikan mereka dan berkati Tuhan masa depan mereka Tuhan, sehingga mereka diberikan keberhasilan yang dari Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup, mari Tuhan Kau berikan pasangan hidup yang seiman dan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh membangun bahtera rumah tangga sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bergumul untuk pekerjaan mereka, bahkan ada yang malas mencari pekerjaan, bahkan ada yang sudah bekerja dan di PHK. Kami doa demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan pertolongan kepada setiap anak-anak Tuhan, berikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah untuk perekonomian seluruh jemaat Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati semua jemaat Tuhan, jauhkan, singkirkan Tuhan dari segala macam kekurangan dalam hidup. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, Tuhan berkati, cukupi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan setiap umat Tuhan di tempat ini Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Kau memberkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk para lansia ya Allah. Mari Tuhan Kau memberkati para lansia ya Tuhan. Semakin tambah usia kami merasa Tuhan semakin merosot fisiknya. Oleh sebab itu Tuhan kuatkan imannya supaya setia kepada Tuhan sampai akhir hayatnya Tuhan. Berikan hikmat supaya bisa mengisi waktu-waktu yang ada untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bisa menjadi suri teladan bagi semua anak cucunya ya Bapa. Mari Tuhan kuatkan iman semua lansia di tempat ini Tuhan. Berikan damai sejahtera dalam hidup mereka ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Engkau memberkatinya Bapa. Bapa, malam hari ini secara khusus kami berdoa Tuhan. Kami mendengar Tuhan ada beberapa saudara kami yang kesehatannya terganggu. Kami doa untuk Pak Prapto, kami doa untuk Pak Kusmanto, kami doa untuk Bu Kasmat, kami doa untuk Pak Subadi, Mbah Ginem. Kami juga berdoa Tuhan untuk Mbah Dasuki, kami berdoa untuk Bu Kasmiatun Tuhan. Kami juga mendengar Pak Narto saat ini sedang sakit Tuhan. Tolong Bapak jamah dan tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Mbah Wagini, Mbah Tini Tuhan, dan semua anak-anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Mari Bapak Engkau jamah dan tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau jamah, Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka, berikan kekuatan baru Tuhan, demi nama Yesus Kristus. Kiranya Allah memberkati semua kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerinduan kami Tuhan, ingin memperbesar bangunan gedung gereja ini. Mari Tuhan Kau memberkati Tuhan, baik pengurusan sertifikat maupun Tuhan pendanaan pembangunan tempat ini. Mari Tuhan Kau sendiri campur tangan, Engkau pakai setiap hamba-hamba-Mu yang turut ambil bagian Tuhan dalam pembangunan ini. Kami berdoa ya Allah untuk komisi pembangunan, kami berdoa untuk pengurus arisan pembangunan dan semua jemaat Tuhan yang mendukung pembangunan tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pakai, Tuhan berkati mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, semua pergumulan kami, semua kesulitan kami, semua persoalan kami, jawabannya ada di
di tangan Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan doa ini Tuhan kepadamu ya Bapa. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ketika kami berbeban berat, kami hanya selalu datang kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau akan memberikan damai sejahtera kepada kami ya Bapa. Haleluya. Mari kita pujikan ketika aku berbeban berat. Haleluya Yesus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, 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 Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Malam hari ini kami juga terbeban berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang sedang dialami oleh bangsa kami. Saat ini bangsa kami sedang mengalami keprihatinan oleh karena ada virus COVID-19 ya Tuhan. Bangsa kami mengalami pandemi saat ini. Oh Tuhan, perekonomian sedang dipergumulan dan diperjuangkan sedemikian rupa. Kesehatan masyarakat sedang diperjuangkan sedemikian rupa. Bahkan banyak anak-anak Tuhan yang ikut ambil bagian di dalamnya. Mari Bapa kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai, Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo. Untuk Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan semua Tuhan kabinet para menteri, anggota Dewan MPR dan DPR. Demikian juga pemerintah-pemerintah daerah, dari gubernur bersama jajarannya, wali kota dan jajarannya, bupati. Demikian juga Tuhan, camat, lurah, RT, RW. Mari Tuhan Kau pakai Tuhan pemerintahan kami ini Tuhan. Kau berikan hikmat kuasa dari Tuhan, sehingga mereka dimampukan oleh Tuhan
untuk mengatasi COVID-19. COVID ini Tuhan teratasi dengan baik di bangsa kami, dan perekonomian kembali berjalan seperti sedia kala ya Bapa. Kami doa demi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapa, Engkau pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah untuk para pejuang medis ya Tuhan, para garis depan, para dokter, perawat, demikian juga semua karyawan rumah sakit ya Tuhan, juga para relawan. Nah, sudah kami yang duduk di gugus tugas dari pusat sampai daerah-daerah, Tuhan Kau memakai mereka semua, Kau berkati mereka. Tutup bungkus selimuti dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati ya Bapa. Berikan kekuatan kesehatan pada mereka Tuhan, sehingga virus COVID-19 Tuhan di bangsa kami Tuhan bisa diatasi dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau beri damai sejahtera di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak Tuhan di tempat ini, yang bekerja di pasar, yang bekerja di rumah sakit, di perusahaan, di pemerintahan, dimanapun Tuhan mereka bekerja. Terlebih anak-anak Tuhan yang ada di luar kota. Tuhan tutup bungkus selimuti semua jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kuasa Roh Kudus-Mu, jauhkan, singkirkan dari virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan mereka masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk penginjilan di bangsa kami. Mari Tuhan Kau pakai gereja-gereja-Mu. Engkau pakai Tuhan para penginjil misionaris. Engkau pakai Tuhan mass media cetak elektronik, yayasan-yayasan Kristen. Semua Tuhan pakai untuk ikut ambil bagian di dalam menyebarluaskan Injil Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga bangsa ini Tuhan, banyak orang yang bertobat memuliakan nama Tuhan. Bangsa kami penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Kau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Doa-doa kami malam hari ini kami serahkan kepada-Mu ya Allah. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau pasti akan memberkati kami ya Tuhan. Seperti Yabes yang berdoa dengan penuh iman, akhirnya Engkau memberkati dia, dan Tuhan pun juga akan memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami akan beristirahat dari segala aktivitas kami seharian ini. Tuhan, tutup bungkus selimuti semua umat-Mu. Malam yang penuh rahasia ini kami serahkan kepada-Mu ya Allah. Berkati istirahat tidur kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan kirimkan beribu-ribu malaikat-Mu dari surgawi untuk menjaga melindungi kami semua. Dan bangunkan kami semua esok hari dengan kekuatan baru, dengan berkat baru yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akhiri persekutuan ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Amin. Selamat malam.
Kiranya Tuhan berkati. Amin.